Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Rusmala Dewi, NIM 18060160, kelas B2 2018, salah satu mahasiswi dari IKIP Siliwangi. KKN Mandiri siklus kedua ini berfokus pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi, yaitu kepada 2 sekolah. Hari pertama KKN Mandiri siklus kedua yaitu ke sekolah SDN Sukasirna yang berlokasi di Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sophie Rusmala Dewi, salah satu mahasiswi dari IKIP Siliwangi. Ya. Di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Ibu? Boleh. Baiklah, nama Ibu Iseka Sapitri. Ibu mengajar di SDN Sukasirna. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 1. Kelas 1 itu jumlahnya 32 siswa. Pada saat pandemi ini biasanya metode pembelajaran apa yang digunakan oleh Ibu? Metode yang saya gunakan biasanya saya memakai metode daring. Yang saya gunakan yang lebih mudah untuk diakses oleh orang tua, ya, terutama untuk kelas 1 mungkin saya lebih menggunakan ke WhatsApp karena itu kan mungkin masih bermasyarakat juga sudah digunakan, ya. Itu selebihnya saya memberikan modul kepada siswa untuk diisi di sana, jadi memudahkan siswa dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu. Menurut Ibu, kesulitan apa yang didapatkan pada saat pandemi ini? Kalau disebut kesulitan mungkin banyak sekali, ya. Karena kita kan biasa bertatap muka dengan anak-anak, terutama untuk kelas 1. Yang saya temukan itu kesulitannya itu kalau kelas 2 mungkin sudah ada untuk guru kelas 2 itu sudah ada pandangan, ya, ada ibaratnya ada itu kalau kelas 1, dari kelas 1 siapa yang nilainya lebih. Tapi kalau untuk kelas 1 mungkin saya lebih teliti lagi, misalkan mana anak yang lebih berprestasi, mana anak yang kurang, seperti itu. Jadi kalau kelas 1 itu harusnya, ya, yang paling efektif itu tatap muka. Kemudian solusi apa yang Ibu ingin lakukan pada saat pembelajaran daring ini saat pandemi? Paling solusinya yaitu kan misalnya siswa belum begitu lancar dalam membaca, misalnya paling saya meminta kepada orang tua untuk mengirimkan video sedang membaca, atau kalau misalkan situasinya ada sedikit memungkinkan, saya mengadakan jarum zoom yang dibagi beberapa kelompok dalam satu kelas. Misalnya ada 32, dibagi menjadi 6 kelompok secara bergiliran. Kemudian saya yang berkunjung ke rumah siswa tersebut secara berkelompok, seperti itu, Pak. Mungkin terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua KKN Mandiri siklus kedua yaitu ke sekolah SD Raudatul Ulum yang berlokasi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sophie Rusmala Dewi dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Ibu? Boleh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Risma Rusmiati. Untuk saat ini saya mengajar di SD Raudatul Ulum. Saya mengajar kelas 6.
sendiri itu ada 20 siswa, karena SD yang tempat saya mengajar ini itu termasuk SD yang baru berdiri sekitar 2 tahun. Kan karena saat ini pandemi, pembelajaran itu menjadi daring. Metode pembelajaran apa yang digunakan Ibu pada saat pandemi ini? Nah, untuk metode pembelajaran yang saya pakai di sini ada beberapa metode sebetulnya, cuman saya lebih sering menggunakan metode ceramah dan metode mix and match. Karena apa? Kan SD Raudatul Ulum ini berada di lingkungan pondok pesantren atau di bawah naungan yayasan ya. Anak-anak itu sangat sulit menyerap pembelajaran karena bentrok antara pendidikan formal dan non formal. Nah, dengan metode ceramah meminimalisir anak untuk dapat memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, saya juga masih menggunakan metode manual seperti menulis di papan tulis, kemudian membaca secara face to face, karena walaupun saya mengajar di kelas 6, banyak sekali anak-anak yang pendidikan formalnya itu di bawah rata-rata. Seperti masih sulitnya membaca, kemudian ketika didikte pun masih banyak anak yang lamban merespon pembicaraan kita dengan tulisan. Nah, dengan metode ceramah, anak juga lebih memahami ketika kita menerangkan apa yang telah kita tulis. Mereka memahami sedikitnya ya, mungkin memang sulit untuk anak-anak memahami karena parwet ya, apa belit gitu kalau bahasa Sundanya mah. Sama pelajaran di pesantren. Kemudian saya menggunakan metode mix and match itu agar anak-anak bisa lebih bersosialisasi. Nah, kemudian mereka bisa bertukar pikiran antar siswa satu dan siswa yang lain. Kemudian setelah menggunakan kedua metode ini, saya juga biasanya sering membiasakan anak untuk belajar bicara di depan. Setelah berdiskusi dengan temannya, biasanya saya suruh mereka merangkum atau mereview apa yang mereka sudah bicarakan dengan temannya. Karena kan setiap orang, jangankan anak kecil ya, biasanya orang-orang dewasa pun ketika berbicara ada yang berbeda pendapat. Nah, dari situ mereka dapat dapat menyatukan sebuah pendapat yang berbeda gitu. Kemudian berarti banyak sekali ya kesulitan terhadap anak itu. Banyak sekali problem dalam mengajar di SD ini. Karena apa? Ya balik lagi, karena ini kan di wilayah pesantren. Mereka tidak dipantau oleh orang tua. Dari pihak pondok pun tidak selamanya memantau mereka. Jadi banyak sekali anak yang merasa leha-leha. Banyak sekali. Jadi ketika kita mau masuk sekolah jam 7 itu, kita harus nyari dulu anaknya nih. Karena banyak banget anak yang udah jam 7 tapi mereka masih malas-malesan, diam di kamar gitu. Jadi kita harus nyari dulu anak-anaknya. Nah, itu kendala pertama. Kemudian kendala kedua, banyak banget anak yang istilahnya kurang sopan santunnya. Karena kan masih anak kecil mungkin ya. Kadang ketika saya sedang menerangkan, pasti ada aja guyonan dari mereka yang bikin nggak enak gitu. Itu jam istirahat. Nah, itu sebetulnya jadi kendala banget. Karena pasti ada saja siswa yang
dia masuk pelajaran pertama, tapi pelajaran setelah istirahat tidak masuk. Nah, entah kemana, kadang dicari ke kamar pun dia nggak ada gitu. Paling itu sih yang paling susah. Kemudian solusi yang selalu diterapkan itu apa saja biasanya? Nah, untuk solusi pertama, anak-anak sulit untuk masuk kelas. Pada saat masuk itu paling kita harus datang lebih awal. Kadang kita jam 6 itu harus sudah di sekolah karena untuk mencari anak-anaknya. Nah, kalau untuk celetukan anak-anak, paling kita kan ada, alhamdulillahnya udah ada guru BK nih ya. Paling kita lapor aja ke guru BK, ngasih arahan ke anak. Jangan seperti itu, karena kalau kita yang beritahu pasti ada aja jawabannya gitu. Kemudian untuk solusi yang terakhir setelah istirahat, kita biasanya pegang kunci kamar mereka masing-masing. Nah, pegang kunci kamar, karena kalau istirahat pasti ada yang ngumpet, entah itu di lemari, entah itu di kamar mandi. Kita selalu kunci pintu kamar, karena kan masih di lingkungan pesantren ya. Kemudian untuk sekarang pagar selalu tertutup ketika pembelajaran berlangsung, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian kegiatan KKN Mandiri siklus kedua. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.